Di suatu tempat di labirin batu besar Winterfell, seekor serigala melolong. Suara itu menggantung di atas kastil seperti age berkabung. Tyrion Lannister mendongak dari buku-bukunya dan menggigil, meskipun perpustakaan itu nyaman dan hangat. Sesuatu tentang lolongan serigala membawa seorang pria keluar dari sini dan sekarang dan meninggalkannya di hutan pikiran yang gelap, berlari telanjang di depan kawanannya. Ketika Direwolf melolong lagi, Tyrion menutup sampul kulit tebal pada buku yang sedang dibacanya, wacana berusia 100 tahun tentang perubahan musim oleh Maester yang sudah lama mati. Dia menutupi menguap dengan punggung tangannya. Lampu bacanya terasa gatal, minyaknya hilang, saat cahaya fajar bocor melalui jendela-jendela tinggi. Dia telah melakukannya sepanjang malam, tapi itu bukan hal baru. Tyrion Lannister tidak terlalu suka tidur. Kakinya kaku dan sakit saat dia turun ke bangku. Dia memijat beberapa kehidupan kembali ke mereka dan tertatih-tatih ke meja di mana Septon mendengkur pelan, kepalanya bantal pada sebuah buku terbuka di depannya. Tyrion melirik judulnya. Kehidupan Grand Maester Aethel Murray, tidak heran. Child, katanya lembut. Pria muda itu tersentak, berkedip, bingung, kristal pesanannya berayun liar di rantai peraknya. Aku untuk berbuka puasa. Pastikan Anda mengembalikan buku ke rak. Bersikaplah lembut dengan gulungan Valyrian, perkamennya sangat kering. Mesin perang Airmidon cukup langka, dan milikmu adalah satu-satunya salinan lengkap yang pernah kulihat. Child ternganga padanya, masih setengah tertidur. Dengan sabar, Tyrion mengulangi instruksinya, lalu menepuk bahu Septon dan meninggalkannya untuk tugasnya. Di luar, Tyrion menelan udara pagi yang dingin dan mulai menuruni tangga batu curam yang tersumbat di sekitar bagian luar menara perpustakaan. Itu berjalan lambat, langkah-langkahnya dipotong tinggi dan sempit, sementara kakinya pendek dan bengkok. Matahari terbit belum membersihkan dinding Winterfell, tetapi orang-orang itu sudah keras di halaman bawah. Suara serak Sandor Clegane melayang ke arahnya. Anak laki-laki itu sudah lama sekarat. Saya berharap dia akan lebih cepat tentang hal itu. Tyrion melirik ke bawah dan melihat Hound berdiri bersama Jory muda saat para pengawal mengerumuni mereka. Setidaknya dia meninggal dengan tenang, jawab pangeran. Serigalalah yang membuat suara. Aku bisa jarang tidur tadi malam. Clegane melemparkan bayangan panjang melintasi bumi yang padat saat pengawalnya menurunkan helm hitam di atas kepalanya. Aku bisa membungkam makhluk itu, jika itu menyenangkanmu, katanya melalui pelindungnya yang terbuka. Anak laki-lakinya meletakkan pedang panjang di tangannya. Dia menguji beratnya, mengiris udara pagi yang dingin. Di belakangnya, halaman berdering kedentang baja di atas baja. Gagasan itu tampaknya menyenangkan sang pangeran. Kirim anjing untuk membunuh seekor anjing. Serunya. Winterfell begitu penuh dengan serigala, Starks tidak akan pernah melewatkan satu pun. Tyrion melompat ke langkah terakhir ke halaman. Saya mohon untuk Dyer, keponakan, katanya. Starks bisa menghitung lewat 6. Tidak seperti beberapa pangeran yang mungkin saya sebutkan. Jory memiliki rahmat setidaknya untuk tersipu. Suara entah dari mana, kata Sandor. Dia mengintip melalui helmnya, melihat ke arah ini dan itu. Roh udara. Pangeran tertawa, karena dia selalu tertawa ketika pengawalnya melakukan lelucon mumbar ini. Tyrion sudah terbiasa. Di bawah sini. Pria jangkung itu mengintip ke tanah, dan pura-pura memperhatikannya. Tuan kecil Tyrion, katanya. Maafkan saya. Aku tidak melihatmu berdiri di sana. Aku sedang tidak mood untuk ketidaksopananmu hari ini. Tyrion menoleh ke keponakannya. Jory, sudah lewat waktunya kau memanggil Lord Eddard dan istrinya, untuk memberi mereka kenyamananmu. Jory tampak marah karena hanya seorang pangeran laki-laki yang bisa melihat. Apa gunanya kenyamanan saya bagi mereka? Tidak ada, kata Tyrion. Namun itu diharapkan darimu. Ketidakhadiranmu telah dicatat. Bocah Stark itu bukan apa-apa bagiku, kata Jory. Aku tidak bisa menahan ratapan wanita. Tyrion Lannister mengulurkan tangan dan menampar wajah keponakannya dengan keras. Pipi bocah itu mulai memerah. Satu kata, kata Tyrion, dan aku akan memukulmu lagi. Aku akan memberitahu ibu.
Seru Jory. Tyrion memukulnya lagi. Sekarang kedua pipinya berubah. Katakan pada ibumu, kata Tyrion padanya. Tapi pertama-tama Anda menyerahkan diri Anda kepada Lord dan Lady Stark, dan Anda berlutut di depan mereka, dan Anda memberitahu mereka betapa menyesalnya Anda, dan bahwa Anda melayani mereka jika ada hal sekecil apapun yang dapat Anda lakukan untuk mereka atau mereka di saat putus asa ini, dan bahwa semua doa Anda menyertai mereka. Kamu mengerti? Apakah Anda? Anak laki-laki itu tampak seolah-olah dia akan menangis. Sebaliknya, dia berhasil mengangguk lemah. Kemudian dia berbalik dan bergerak cepat dari halaman, memegangi pipinya. Tyrion mengawasinya berlari. Sebuah bayangan jatuh di wajahnya. Dia menoleh ke Ende Clegane menjulang di atas kepala seperti kli. Armor gelapnya yang jelaga sepertinya menutupi matahari. Dia telah menurunkan pelindung di helmnya. Itu dibuat dalam rupa anjing hitam yang menggeram, menakutkan untuk dilihat, tetapi Tyrion selalu menganggapnya sebagai peningkatan besar atas wajah Clegane yang terbakar mengerikan. Pangeran akan mengingatnya, Tuan Kecil. Hound memperingatkannya. Hel mengubah tawanya menjadi gemuruh hampa. Saya berdoa dia melakukannya, jawab Tyrion Lannister. Jika dia lupa, jadilah anjing yang baik dan ingatkan dia. Dia melihat sekeliling halaman. Apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukan saudaraku? Berbuka puasa dengan ratu. Ah, kata Tyrion. Dia memberi Sandor Clegane anggukan asal-asalan dan berjalan pergi secepat kakinya yang kerdil akan membawanya, bersiul. Dia mengasihani ksatria pertama untuk mencoba Hound hari ini. Pria itu memang pemarah. Makanan dingin dan ceria telah diletakkan di ruang pagi guest house. Jaime duduk di meja bersama Cersei dan anak-anak, berbicara dengan suara rendah dan hening. Apakah Robert masih abed? Tyrion bertanya sambil duduk sendiri, tanpa diundang, di meja. Adiknya mengintip ke arahnya dengan ekspresi ketidaksukaan samar yang sama yang dia kenakan sejak hari dia dilahirkan. Raja belum tidur sama sekali, katanya kepadanya. Dia bersama Lord Eddard. Dia telah mengambil kesedihan mereka dalam-dalam ke dalam hati. Dia memiliki hati yang besar, Robert kami, kata Jaime dengan senyum malas. Sangat sedikit yang Jaime anggap serius. Tyrion tahu itu tentang saudaranya, dan memaafkannya. Selama bertahun-tahun masa kecilnya yang mengerikan, hanya Jaime yang pernah menunjukkan kepadanya ukuran terkecil dari Aection atau rasa hormat, dan untuk itu Tyrion bersedia memaafkannya hampir semua hal. Seorang pelayan mendekat. Roti, kata Tyrion kepadanya, dan 2 dari SH kecil itu, dan secangkir bir hitam yang enak untuk mencucinya. Oh, dan beberapa bacon. Bakar sampai berubah menjadi hitam. Pria itu membungkuk dan bergerak. Tyrion kembali ke saudara-saudaranya. Kembar, pria dan wanita. Mereka terlihat sangat berperan pagi ini. Keduanya telah memilih hijau tua yang cocok dengan mata mereka. Rambut ikal pirang mereka semua jatuh modis, dan ornamen emas bersinar di pergelangan tangan dan ngers dan tenggorokan. Tyrion bertanya-tanya bagaimana rasanya memiliki saudara kembar, dan memutuskan bahwa dia lebih suka tidak tahu. Cukup buruk untuk menghadapi dirinya sendiri dalam kaca setiap hari. Dia yang lain adalah pikiran yang terlalu mengerikan untuk direnungkan. Pangeran Tommen angkat bicara. Apakah kamu punya berita tentang Bran, Paman? Aku mampir ke kamar sakit tadi malam, Tyrion mengumumkan. Tidak ada perubahan. Sang Maester berpikir bahwa itu pertanda penuh harapan. Aku tidak ingin Brandon mati, kata Tommen malu-malu. Dia adalah anak yang manis. Tidak seperti saudaranya, tetapi kemudian Jaime dan Tyrion agak kurang dari kacang polong sendiri. Lord Eddard juga punya saudara laki-laki bernama Brandon, renung Jaime. Salah satu sandera dibunuh oleh Targaryen. Sepertinya itu nama yang tidak beruntung. Oh, tidak seberuntung semua itu, tentu saja, kata Tyrion. Pelayan itu membawa piringnya. Dia merobek sepotong roti hitam. Cersei mempelajarinya dengan waspada. Apa maksudmu? Tyrion memberinya senyum bengkok. Wah, hanya Tommen yang bisa mendapatkan keinginannya. Sang Maester berpikir bocah itu mungkin masih hidup. Dia menyesap bir.
Marcella terkesiap bahagia, dan Tommen tersenyum gugup, tapi itu bukan anak-anak yang ditonton Tyrion. Pandangan yang melintas antara Jaime dan Cersei berlangsung tidak lebih dari 1 detik, tetapi dia tidak melewatkannya. Kemudian saudara perempuannya mengalihkan pandangannya ke meja. Itu bukan belas kasihan. Dewa-dewa utara ini kejam membiarkan anak itu berlama-lama kesakitan. Apa kata-kata Maester itu? Jaime bertanya. Bacon bergerak ketika dia menggigitnya. Tyrion mengunyah sejenak dan berkata, dia berpikir bahwa jika bocah itu akan mati, dia pasti sudah melakukannya. Sudah 4 hari tanpa perubahan. Akankah Bran menjadi lebih baik, Paman? Marcella kecil bertanya. Dia memiliki semua kecantikan ibunya, dan tidak ada sifatnya. Punggungnya patah, anak kecil, kata Tyrion padanya. Kejatuhan itu menghancurkan kakinya juga. Mereka membuatnya tetap hidup dengan madu dan air, atau dia akan mati kelaparan. Mungkin, jika dia bangun, dia akan bisa makan makanan sungguhan, tapi dia tidak akan pernah berjalan lagi. Jika dia bangun, ulang Cersei. Apakah itu mungkin? Hanya para dewa yang tahu, kata Tyrion padanya. Sang Maester hanya berharap. Dia mengunyah roti lagi. Aku bersumpah bahwa serigalanya menjaga bocah itu tetap hidup. Makhluk itu berada di luar jendelanya siang dan malam, melolong. Setiap kali mereka mengusirnya, itu kembali. Sang Maester mengatakan mereka menutup jendela sekali, untuk menutup kebisingan, dan Bran tampak melemah. Ketika mereka membukanya lagi, jantungnya berdetak lebih kuat. Ratu bergidik. Ada sesuatu yang tidak wajar tentang hewan-hewan itu, katanya. Mereka berbahaya. Aku tidak akan membiarkan salah satu dari mereka datang ke selatan bersama kita. Jaime berkata, kamu akan kesulitan menghentikan mereka, saudari. Mereka mengikuti gadis-gadis itu kemana-mana. Tyrion memulai SH-nya. Kalau begitu, apakah kamu akan segera pergi? Tidak cukup dekat, kata Cersei. Lalu dia mengerutkan kening. Apakah kita akan pergi? Dia menggema. Bagaimana denganmu? Dewa, jangan bilang kamu tinggal di sini. Tyrion mengangkat bahu. Benjen Stark kembali ke Night's Watch dengan saudaranya. Saya punya pikiran untuk pergi bersama mereka dan melihat tembok ini yang telah kita semua dengar begitu banyak. Jaime tersenyum. Saya harap Anda tidak berpikir untuk mengambil hitam pada kami, saudara yang manis. Tyrion tertawa. Apa, aku, selibat? Para pelacur akan pergi mengemis dari Dorne ke Casterly. Batu. Tidak, aku hanya ingin berdiri di atas tembok dan mengencingi ujung dunia. Cersei tiba-tiba berdiri. Anak-anak tidak perlu mendengar ini LTH. Tommen, Marcella, ayo. Dia melangkah cepat dari ruang pagi, kereta api dan anak-anaknya mengikuti di belakangnya. Jaime Lannister menganggap saudaranya dengan serius dengan mata hijau dingin itu. Stark tidak akan pernah setuju untuk meninggalkan Winterfell dengan putranya yang berlama-lama dalam bayang-bayang kematian. Dia akan melakukannya jika Robert memerintahkannya, kata Tyrion. Dan Robert akan memerintahkannya. Tidak ada yang bisa dilakukan Lord Eddard untuk bocah itu dalam hal apapun. Dia bisa mengakhiri siksaannya, kata Jaime. Saya akan melakukannya, jika itu adalah anak saya. Itu akan menjadi belas kasihan. Saya menyarankan agar tidak memberikan saran itu kepada Lord Eddard, saudara yang manis, kata Tyrion. Dia tidak akan menerimanya dengan baik. Bahkan jika bocah itu hidup, dia akan menjadi cacat. Lebih buruk dari orang cacat. Aneh. Beri aku kematian bersih yang baik. Tyrion menjawab dengan mengangkat bahu yang menonjolkan putaran bahunya. Berbicara untuk hal-hal aneh, katanya, saya mohon untuk Dyer. Kematian begitu mengerikan, sementara hidup penuh dengan kemungkinan. Jaime tersenyum. Kamu adalah imp kecil yang jahat, bukan? Oh, ya, Tyrion mengakui. Kuharap bocah itu bangun. Saya akan sangat tertarik untuk mendengar apa yang mungkin dia katakan. Senyum kakaknya mengental seperti susu asam. Tyrion, saudaraku yang manis, katanya muram, ada kalanya kau memberiku alasan untuk bertanya-tanya di pihak mana kau berada. Mulut Tyrion penuh dengan roti dan SH.
Dia meneguk bir hitam yang kuat untuk mencuci semuanya, dan menyeringai Wolsey pada Jaime. Wah, Jaime, saudaraku yang manis, katanya, kau melukaiku. Kamu tahu betapa aku mencintai keluargaku.